Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi ini? Semoga saudara dalam keadaan baik dan sehat ya. Kita akan awali seluruh aktivitas dan pekerjaan kita sepanjang hari ini dengan terlebih dahulu meneduhkan hati dan pikiran kita datang pada Tuhan dalam doa dan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu di hari yang baru, di pagi yang indah, yang Kau berikan lagi kepada kami. Kami percaya Engkau tidak hanya menganugerahkan hari yang baru kepada kami, tetapi penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan berkat-Mu pun akan bersama kami sepanjang pagi hingga malam nanti. Terima kasih Bapa. Kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Biarlah melaluinya hidup kami diarahkan agar seturut dengan kehendak-Mu, memuliakan nama-Mu, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini pembacaan kita terambil dari kitab Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai 4. Demikian pembacaan Alkitab. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya itu dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamkannya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yakub pergi ke Betel. Dan ini adalah untuk yang kedua kalinya. Kali pertama ia pergi ke Betel karena melarikan diri dari Esau kakaknya. Sekarang ia pergi atas perintah Tuhan. Mengapa? Sebab Yakub lalai memenuhi nazar yang ia buat saat kepergiannya yang pertama. Maka Tuhan mengingatkan Yakub kembali akan nazarnya itu. Yakub sadar akan kelalaiannya. Ia juga menyadari akan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Karena itu ia menuruti perintah Tuhan. Apakah nazar Yakub kepada Tuhan? Hal itu tercatat dalam Kejadian 28 ayat 20. Demikian dikatakan, "Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Saudara, Tuhan telah memperlihatkan kepada Yakub betapa ia menyertai dan melindungi Yakub. Ia memelihara hidup Yakub. Yakub tidak kekurangan, melainkan berkecukupan makanan, pakaian, dan berkat-berkat lainnya. Yakub mendapatkan keluarga, istri, dan 12 orang anak. Ia mempunyai kambing, domba, dan ternak lainnya yang melimpah. Tuhan juga menolong Yakub untuk kembali menghadapi Esau dan berdamai dengannya.
sehingga ia dapat kembali dengan selamat ke rumah ayahnya, pulang dan berjumpa dengan Ishak, ayahnya. Lalu ia melupakan nazarnya kepada Tuhan. Berapa lama Yakub melupakan nazarnya kepada Tuhan? Yang pasti ada 2 kali 7 tahun ketika Yakub bekerja di rumah Laban untuk memperjuangkan Rahel. Itu berarti minimal 14 tahun lamanya Tuhan bertindak nyata untuk Yakub, memenuhi janjinya untuk memelihara, menjaga, melindungi Yakub hingga ia dapat kembali lagi ke rumah ayahnya. Tuhan memenuhi janjinya. Ia tidak pernah ingkar janji. Waktunya adalah waktu Tuhan. Caranya juga adalah cara Tuhan. Yang pasti Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Ia memenuhi apa yang sudah dikatakannya kepada Yakub dan Tuhan melakukannya dengan sempurna. Bagaimana dengan Yakub? Apakah ia mengingat janji bahkan nazarnya kepada Tuhan? Nazar itu lebih dari janji. Ia lebih mirip dengan sumpah. Dan sebuah nazar yang diucapkan kepada Tuhan itu tidak main-main. Sebab nazar itu kita katakan kepada Tuhan yang karenanya kita hidup. Tuhan adalah sumber dan pemilik kehidupan kita. Karenanya tidak boleh sembarangan, tidak boleh main-main. Apapun nazar kita kepada Tuhan harus kita penuhi. Tetapi Yakub sang tokoh kita melupakan nazarnya. Kok bisa? Banyak hal yang dapat membuat Yakub melupakan nazarnya. Mungkin ia terlalu fokus kepada keinginan hatinya untuk mendapatkan Rahel sampai ia rela bekerja 7 ditambah 7 tahun atau 14 tahun. Mungkin ia juga terlalu takut atau sibuk dengan ketakutannya kepada Esau kakaknya yang telah ditipunya, bahwa Esau akan membalaskan perbuatannya. Mungkin waktu dan energinya habis untuk mengurusi keluarganya. Maklum, tidak mudah mengurus 4 istri, Lea dan budaknya Zilpa, dan Rahel dengan budaknya Bilhah. Dan 12 anak laki-laki, masih ditambah 1 orang anak perempuan yang bernama Dina. Belum lagi ternaknya yang harus diurusnya, diperhatikannya, para budak yang harus diaturnya, dan sebagainya. Yang jelas, Yakub lupa pada dasarnya setelah ia mendapatkan semua yang dimintanya kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, Yakub tidak bermaksud melupakannya dengan sengaja. Dari mana kita tahu? Oleh karena pada bacaan kita, akhirnya meski sibuk dengan dirinya, tetapi ketika Yakub mendengar perintah Tuhan pada ayat yang pertama dikatakan, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Maka ketika mendengar perintah Tuhan itu, Yakub pun segera mengatur seisi rumahnya dan semua orang yang bersama-sama dengan dia untuk berangkat ke Betel, tempat di mana Yakub akan tinggal di situ menyembah Tuhan, yaitu Allah yang telah menjawab Yakub pada masa kesesakannya dan yang telah menyertai Yakub di jalan yang ditempuhnya. Saudara-saudara, Yakub mendengar dan taat pada perintah Tuhan untuk kembali ke Betel. Dalam sikap mau mendengar dan taat kepada perintah Tuhan, Yakub kembali menyadari dan melihat penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupannya, serta mengingat janji yang pernah ia buat.
menyadari dan mengingat penyertaan Tuhan memampukan Yakub memenuhi janji atau nazarnya itu. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, janji penyertaan Tuhan kepada Yakub juga dinyatakan kepada kita yang hidup pada masa sekarang ini. Yesus berkata sebelum Ia naik ke surga, "Ketahuilah, Aku menyertai kamu selama-lamanya." Janji Tuhan adalah janji yang manis, yang benar-benar dipenuhinya. Tidak soal apapun keadaan yang kita hadapi, apapun peristiwa yang kita alami, apapun kesusahan yang sedang kita tanggung, atau penderitaan yang sedang kita rasakan. Dalam wujud kesehatan yang terasa menurun dan melemah, atau pekerjaan yang tak kunjung kita dapatkan, atau mungkin himpitan ekonomi yang semakin menyesak, atau bahkan masa depan yang terasa gelap, dan banyak hal lainnya yang membuat kita lalu kehilangan sukacita dan semangat menjalani hidup. Tantangan dan pergumulan begitu memenuhi isi kepala kita sejak bangun tidur di pagi hari sampai tidur lagi di malam hari, begitu selalu. Pagi ini, saudara-saudara, firman Tuhan mengajak kita untuk selalu mengingat janji Tuhan dan mengingat setiap pertolongan Tuhan kepada kita sampai hari ini. Pandemi COVID-19 belum selesai. Ancaman wabah belum berlalu. Vaksin yang kita butuhkan entah kapan kita dapatkan. Dan banyak lagi daftar kesusahan kita saat ini. Tetapi itu semua tidak menjadi penghalang bagi berkat Tuhan datang dalam hidup kita. Yang pasti Tuhan menyertai kita. Kita hanya perlu membuka lebar mata iman kita dan meningkatkan lagi kesadaran kita dalam menjalani waktu demi waktu hidup kita. Hingga kita dapat menemukan dan melihat dengan jelas betapa kita tidak pernah dibiarkan Tuhan dan ditinggalkannya. Ia hadir dalam hidup kita begitu dekat dan selalu menjaga, menyertai, menolong, dan memberkati kita. Mulailah hari dengan bersyukur dan menjalani hari dengan berserah. Isi pikiran dengan hal yang positif dan penuhi hati dengan kegembiraan dan semangat. Lakukan itu, maka setiap hari yang saudara alami akan menjadi berbeda. Perbedaan itu bukan terletak pada apa yang kita hadapi, tetapi pada bagaimana kita melihat dan menyikapinya. Tuhan tidak pernah lalai dan melupakan janjinya. Tuhan tidak pernah melalaikan dan mengingkari janjinya. Peganglah selalu janji Tuhan itu. Dan bila kita berjanji untuk taat dan setia kepada Tuhan, laksanakan janji itu. Bila kita bernazar kepada Tuhan, penuhilah nazar kita itu. Karena Tuhan senang pada semua orang yang memenuhi janji dan nazarnya kepada Tuhan. Ketika Yakub kembali ke Betel dan memenuhi nazarnya, Tuhan memberi nama baru baginya. Bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Pada ayat 10 firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lalu Allah berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak." Selamat menikmati hari Jumat yang diberkati Tuhan. Dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus,
yang janji akan kasih setiamu selalu nyata bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau selalu mengingat dan memenuhi janji-Mu kepada kami. Berdasarkan janji itu pula Tuhan, kami berani untuk melangkah hari ini. Kami mantap untuk berjalan sepanjang hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, baik di rumah, dalam pekerjaan kami, bahkan dimanapun kami berada hari ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus terus menolong kami untuk mengarahkan hati kami kepadamu, agar sungguh kami tidak akan pernah melupakan janji Tuhan, sehingga sukacita kami pun akan selalu penuh dan berlimpah, bahkan mampu kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi yang sakit, bagi yang membutuhkan pekerjaan, bagi yang sedang mengalami masalah ekonomi, bagi yang sedang menyelesaikan studi, bagi yang sedang mengharapkan dan menantikan pasangan hidup, atau mereka yang sedang menantikan dan mengharapkan seorang anak. Dalam kesemua harapan yang ada pada diri kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mau menaruh harap kami pada Tuhan yang memberikan kepada kami yang terbaik sesuai dengan waktu, cara, dan rancangan Tuhan yang terindah. Kami terus berdoa bagi gereja Tuhan, GKI Saman Hudi maupun semua gereja Tuhan di muka bumi ini. Kiranya melalui kehadiran gereja-Mu, kasih-Mu yang nyata itu boleh terwujud dan dirasakan oleh dunia. Biarlah gereja-Mu terus hidup, berdampak bagi dunia. Kami terus berdoa bagi bangsa negara kami dalam seluruh hal yang masih dikerjakan untuk menghadapi wabah pandemi yang masih belum berlalu ini. Hikmat Tuhan tetap menyertai pemerintah, pusat maupun daerah, dan seluruh rakyat Indonesia, agar bersama-sama kami dapat saling menopang dan saling menolong untuk menghadapi tantangan saat ini dan melanjutkan hidup kami dengan penuh sukacita. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Gembala kami yang baik, yang selalu menyertai kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.